Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ta'zimi Gus Bayat dan para asatid, ahli, pengurus, mursyid, dan tak lupa pula kepada mahasantri semuanya yang kami hormati juga. Alhamdulillah di sore yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini, karena kami diminta untuk sedikit bercerita terkait dengan Mahat Ali, tentang almarhum ya. Karena terus terang saja hampir 70% kami bersama dengan beliau itu berkaitan dengan Mahat Ali semua. Ketika bicara Mahat Ali, beliau pasti semangat ya, pasti semangat. Hampir tiap detik, tiap menit beliau selalu memikirkan Mahat Ali. Bagaimana Mahat Ali ini berkembang maju, khususnya mahasantri ini bisa bermanfaat barokah ketika nanti pulang ke masyarakat nanti itu. Ini yang dipikirkan. Bahkan yang sampai sekarang itu tidak kesampaian itu ketika beliau punya angan-angan mau beli tanah di sini. Hampir setiap hari itu ya. Fakontu Aki, terus dihubungi yang punya, yang memiliki rumah itu, sampai saya itu mendatangi satu persatu, tetapi pada akhirnya tetap sampai disuruh sowan ke kiai-kiai, bagaimana tanah ini tetap bisa dikasih, tapi tetap hasilnya sampai sekarang, sampai beliau wafat, ini masih belum jelas gitu ya. Dan mudah-mudahan harapan dan cita-cita beliau mudah-mudahan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian kami kepikiran banget itu ya. Karena ketika beliau sendiri di depan dalam itu, saya sering kali dipanggil, ditigani. Hanya itu yang kemudian yang didahulukan terus gitu ya. Dek sakingnya saya lauk rekening, insyaallah betapa senangnya. Jadi semua yang berkaitan dengan Mahat Ali itu insyaallah semuanya lancar, semuanya itu. Ini yang sering beliau dahulukan ya. Bahkan sampai bukan hanya ke kami, bukan, sampai ke Ustadz Abdillah Emaka itu beliau sampai minta saran pola bede kiai-kiai yang bisa memberikan syarat sehingga kemudian tanah itu bisa diperoleh, bisa didapat itu. Ini yang saya tahu itu ketika beliau lagi kritis di rumah sakit, Ustadz Abdillah cerita itu ya. Nah, terus terkait dengan semangat itu di Mahat Ali itu luar biasa. Itu terbukti ketika Mahat Ali itu mau diformalkan itu ya, ketika sudah dapat restu dari Ki Zuhri. Karena sebenarnya tahun 2016 ini sudah mau diformalkan, cuma oleh beliau masih belum ada izin dari beliau, sehingga semua administrasi yang berkaitan dengan pengajuan semuanya diberhentikan dulu. Alhamdulillah pada tahun 2018 beliau mengizinkan, dan di waktu itu juga langsung kami ini disuruh lembur mulai dari jam 8 sampai subuh, sampai beliau juga tidak tak asaren ya, sampai
membantu teman-teman itu ya. Bahkan ketika salah ada perinan salah itu beliau juga ikut menyelidiki apakah ada yang kurang, apakah ada yang salah. Terus sampai keesokan harinya yang pada waktu itu saya masih ingat ya, dengan Pak Saiful masih jam 5 saya langsung disuruh ke Surabaya untuk minta rekom, karena rekom dari Probolinggo sudah didapat kemarin. Ustadz Wilmar yang ke sana, yang ke Surabaya saya langsung ditunjuk oleh beliau dengan Pak Saiful, langsung segitu. Pokoknya habis zuhur harus di sini itu ya. Karena keesokan harinya ini mau dibendel dan mau dikirim untuk ke Jakarta itu. Akhirnya dengan semangat yang tinggi, karena beliau sudah sangat semangat ya, masa kami sebagai bawahannya tidak mau semangat. Akhirnya dengan naik sepeda motor dengan Pak Saiful sampai mau tabrakan itu ya, ini cerita kami dengan Pak Saiful. Alhamdulillah pas jam 1 saya sudah di sini, dan beliau sangat senang sekali beliau, alhamdulillah. Termasuk lagi ini masih belum berhenti di sini, karena Mahatali pada waktu itu wacana konsentrasi fikih wa usuluhu ini sudah ditutup oleh pusat. Akhirnya beliau dengan tidak semangat beliau ya, dengan lemes beliau bermusyawarah dengan kami, karena terus terang saja beliau kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan Mahatali, beliau tidak memutuskan sendiri, pasti setidak-tidaknya saya dipanggil berumar ya. Jadi tetap melibatkan kita ini ya, beliau tidak jalan sendiri. Ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Yakin tadi, jadi beliau fair, jadi beliau minta pendapat terus, bukan kemudian diputuskan sendiri, bukan. Akhirnya kami disuruh ke Sukerjo, ke Ki Afif, Habibuddin Muhajir, ke Pakon, minta semacam tulisan agar rekomendasi dari beliau itu bisa diterima di pusat, termasuk juga ke Ki Jelal, termasuk Ki Azaim, dan alhamdulillah Razaim pada waktu itu langsung merestui, sudah yang Nur Jadid langsung dikasih rekom biar konsultasi fikih wa usuluhunya itu sama dengan kita itu diizini juga oleh pusat itu. Alhamdulillah dengan rekomendasi dari Ki Habibuddin Muhajir, langsung tulisan tangannya beliau langsung ya, yang sampai sekarang ada di pengajuan di surat pengajuan itu alhamdulillah oleh pusat itu langsung diizini konsentrasi fikih wa usuluhu, karena pada waktu itu fikih wa usuluhu sudah hampir full sekali, sudah bahkan itu sudah ditutup sudah, termasuk yang sarang Al Anwar sendiri, yang Iqna'ut Thalibin itu mereka bersikeras untuk mengambil jurusan fikih wa usuluhu, tetapi berhubung karena ditutup, maka pada akhirnya yang sarang itu dikasih jurusan atau konsentrasi tasawuf wa tariqatuhu, tidak fikih wa usuluhu. Makanya alhamdulillah dengan beliau memberikan petunjuk untuk ke Ki Afif ya. Alhamdulillah, karena Ki Afif termasuk salah satu majelis masyayikh di Mahatali se-Indonesia, sehingga pusat langsung dengan mudahnya itu langsung menerimanya, dan alhamdulillah pada waktu presentasi beliau presentasi dan sangat meyakinkan, dan pada waktu itu alhamdulillah itu diterima dengan nilai yang sangat tinggi sekali pada waktu itu ya. Jadi ada 8 Mahatali yang pada waktu itu disuruh presentasi, dan alhamdulillah dengan semangat ya yang berkobar ya dari beliau, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya ya, sesuai dengan rencana itu. Dan juga yang paling kami tidak masuk akal, bahkan sampai ditertawain oleh para masyayikh di Indonesia itu ya, yaitu terkait dengan pengajuan akreditasi. Jadi
pimpinan Mahat Ali Indonesia, yaitu pada waktu itu almarhum Ki Abdul Jalal. Jadi akreditasi di sini hanya untuk angkatan yang 2016 saja. Untuk yang lain 2017-18 jangan dulu. Tapi tetap beliau langsung instruksi kepada kami, ya, kepada teman-teman untuk juga harus mempersiapkan akreditasi yang pada waktu itu sebenarnya itu tidak diperkenankan sebenarnya oleh pimpinan Mahat Ali, tapi tetap beliau maksa, ya kan. Bahkan sempat ada rapat dengan para dosen, tepatnya di Aula Mini di pusat. Akhirnya ketika sudah mau diajukan maka nggak boleh, karena kami sudah berkali-kali memberitahu bahwa tidak boleh Kiai, tetap ini harus 2016. Tapi dengan semangat yang sangat tinggi itu beliau tetap pokoknya harus, jangan sampai kemudian Mahat Ali itu ada kesempatan dibiarkan, ada kesempatan langsung disikat langsung, cek nunggu-nunggu. Makanya jujur ketika kami di Bakon untuk menghadiri rapat, itu selalu yang diharap pertama itu harus mengikuti mulai dari awal sampai terakhir. Cek sampai tedung, pokoknya rapat kalau masih belum selesai, masih belum purna, pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya harus selesaikan dulu. Itu langsung ketika nyampe ke sini beliau hasilnya apa. Kalau kemudian tidak ada hasil, itu seringkali kami ditugani ya dengan karena beliau pokoknya selalu ke Mahat Ali ini sangat sensitif sekali beliau. Pokoknya yang berkaitan dengan Mahat Ali beliau, yang kalau kemudian kabarnya itu buruk, beliau langsung duka langsung. Tapi kalau kabarnya baik, beliau sangat senang ya. Pokoknya sangat luar biasa bahagianya beliau itu ya. Ketika beberapa muslim untuk rapat semuanya, pokoknya yang belum selesai pokoknya harus selesaikan. Dan kami pada waktu itu masih belum merasa ada tanda ini kok ini biasa, tidak biasa. Biasanya kalau tidak selesai sekarang biasanya ditunda dulu. Ini tidak. Jadi semuanya yang belum tuntas semuanya dituntaskan. Termasuk data, termasuk akreditasi. Pokoknya termasuk pembuatan jurnal, termasuk juga penulisan jurnal, termasuk pembuatan yang disuruh ke Pak Yakin ini, beliau selalu minta kabar, Pak Yakin sudah apa belum? Akhirnya dijawab oleh kami belum, akhirnya ditelepon sendiri Pak Yakin ya. Telepon sendiri Pak Yakin dari saking anunya beliau gitu ya. Karena pada waktu itu aneh sekali gitu ya. Ini semuanya pokoknya harus serba selesai juga. Bahkan yang juga tidak kalah penting juga di wilayah juga gitu. Di wilayah juga pada waktu Mahat tadi sudah selesai, di wilayah juga mengadakan rapat kalau tidak salah malam Jumat. Beliau pokoknya pada waktu itu harus diselesaikan semuanya. Yang kami tidak ngerti itu, biasanya mulai dulu ketika ada pergantian kepala wilayah biasanya, ini beliau tidak ada raker biasanya. Jadi rapat biasa selesai. Ini pada waktu Ustadz Imron jadi kepala wilayah ini, yang beliau sudah tinggal 1 minggu kalau tidak salah, ini rapat terus, semuanya pokoknya harus selesai. Ini saya masih belum merasa kalau ini adalah tanda-tanda kepergian beliau itu ya. Akhirnya ketika dirapatkan sudah selesai, ternyata kemudian tanpa disangka, dan kami pada waktu itu ada di perjalanan untuk menuju ke Probolinggo, beliau ada kabar beliau sudah wafat, dan kami langsung ke beliau karena antara rumah sakit Onolangun dengan tempat yang kami tuju itu dekat ya. Akhirnya saya tidak langsung ke tempat kami, langsung ke beliau langsung ya. Seakan-akan pada waktu itu tidak percaya dengan kepergiannya beliau. Dan mungkin ini yang kami sampaikan karena tidak mungkin ya, karena kami dengan beliau sangat dekat sekali ya.
Karena hampir setiap hari itu saya ditigani oleh beliau, khususnya terkait dengan Mahatali. Hampir 70% semuanya dengan Mahatali. Rapat. Pokoknya kalau rapat, kalau beliau tidak bisa pasti saya. Dan yang paling kami juga merasa tidak enak, di perjalanan kami sering ditelepon, nyampe di Mah Pak Suli, sampai di Mah. Oleh setengah jam ditelepon, sampai di Mah. Artinya sampai tak saya kan. Jadi HP harus standby di saku saya itu, karena selalu nelpon beliau sampai beliau berdi mak Abtina sampai Abtina pun nyampaikan, oh alhamdulillah lega pun kau boleh pun saya dinto, karena sampai ke Jakarta juga saya kajukan. Ini yang kemudian terakhir rapat dengan kami di Tasikmalaya di Jawa Barat ya, karena satu kereta, dan juga pada waktu itu dengan Kejalan ya. Saya tidak menyangka kalau sekereta itu bahkan foto dengan Kejalan juga ada, termasuk Keromsi saya di tengah-tengah gitu ya. Saya tidak menyangka dan mudah-mudahan ya semua kami mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan ya, di tengah-tengahnya itu, amin gitu karena di sebelahnya itu, mudah-mudahan ya Allah. Entah ketika lihat foto itu Mbak, ini ya Allah, ini kenangan terakhir dengan beliau itu, dengan Kejalan, karena satu minggu sebelum beliau wafat, karena abdinya epakon ke Sukerjo untuk Pak Hosen itu ya, dan epakon ke Kejalan untuk untuk konsultasi terkait dengan Mahatali itu. Dan alhamdulillah kabelah Ki Pak Suli sudahlah, enggak usah terlalu kaku. Jadi Mahatali ini terserah Kiai dah, terserah Kiai mau di format seperti apa, terserah Kiai. Sampaikan salam saya Pak Sudi ke Kiromsi. Akhirnya ketika disampaikan, wah kalau begini saya lega Sarah Pak Suli. Bagus biasanya ketika sudah sangat senang beliau, bagus, dan biasanya diaturkan untuk ke dalam biasanya sama beliau itu. Iya. Mungkin ini yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang paling tinggi di surga Firdaus, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk bisa melanjutkan apa yang didoakan beliau, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat kami sampaikan, semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.